Apaan tuh TikTok nih? Ikutku ya, kabur. Kemana? Ke Taiwan. Enggak ah, aku nak di Bangka, bay. Kabur aja dulu. Emang Kak tahu fun fact di Taiwan itu apa, Bay? Dah. Yuk kita bahas. Oke guys, sebelum tahu fun fact-nya nih, kira-kira Taiwan udah diakui menjadi negara gak sih? Berikut syarat-syarat sah menjadi sebuah negara. Salah satu syarat untuk diakui sebagai negara adalah memiliki wilayah. Hal ini diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. 4 syarat: penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Taiwan, sebuah pulau di sebelah timur daratan Tiongkok, memiliki luas sekitar 36.000 km persegi, mencakup pulau-pulau lain seperti Penghu, Kinmen, dan Matsu. Secara de facto, Taiwan memiliki wilayah yang jelas dan dikelola penuh oleh pemerintahnya dengan kontrol penuh atas penduduk, perbatasan, serta sumber daya Taiwan, memenuhi syarat memiliki wilayah sesuai dengan Konvensi Montevideo. Namun, guys, terdapat sebuah masalah muncul karena klaim Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Akibatnya, banyak negara tidak mengakui Taiwan sebagai negara secara resmi, meskipun Taiwan telah menjalankan pemerintah secara mandiri. Oke, next ke materi berikutnya. Nah, syarat selanjutnya memiliki penduduk. Di Taiwan ada 23 juta penduduk yang memiliki mayoritas etnis Han Tiongkok dan sebagian aborigin Taiwan. Memiliki sistem kewarganegaraan yang jelas dan penduduk yang aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun demikian, pengakuan internasional Taiwan terbatas karena kebijakan satu Tiongkok yang menghalangi pengakuan Taiwan sebagai negara yang merdeka. Bah. Oke, selanjutnya adalah syarat sah diakui sebagai negara adalah memiliki pemerintahan. Pemerintahan yang berfungsi adalah syarat sah untuk diakui sebagai negara, termasuk perspektif Taiwan. Pertama, ada sistem politik terstruktur. Pemerintahan Taiwan terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya ada legislatif. Legislatif terdiri dari parlementer, legislatif yuan, dan yudikatif sebagai pengadil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua ada pemilihan umum reguler. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat. Pemerintah menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang keempat ada kebijakan dan peraturan. Pemerintah membuat dan menegakkan kebijakan serta peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 5 ada hubungan internasional. Taiwan menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain meskipun tidak diakui secara resmi. 6 ada keamanan dan pertahanan. Taiwan memiliki angkatan bersenjata yang lengkap untuk menjaga keutuhan negara dan keamanan negara. Nah, selanjutnya syarat sah menjadi sebuah negara adalah pengakuan dari negara lain. Per Maret 2025, ada 12 negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara. Paraguay, Nauru, Palau, Tuvalu, dan Vatikan. Taiwan terus memperkuat hubungan diplomatik terutama di Pasifik Selatan, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap mendukungnya meski tanpa pengakuan resmi. Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer dan diplomatik pada Taiwan dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok. Nah guys, syarat yang terakhir itu tergabung atau tidaknya negara ke dalam organisasi internasional. Apa aja sih organisasi internasional yang dimasuki oleh Taiwan? Yang pertama, ada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang kedua, ada Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga, ada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Lalu ada Bank Sentral Amerika untuk Integrasi Ekonomi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, lalu ada Dewan Eksekutif AARDO. Taiwan ini juga pernah menjadi salah satu pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB nih. Taiwan memegang kursi negara sebagai perwakilan Tiongkok di PBB hingga digantikan oleh RRT.
Nah, fun fact-nya nih guys, ternyata Tiongkok itu masih menganggap Taiwan sebagai salah satu bagian dari provinsinya. Walaupun Taiwan itu sebenarnya adalah negara yang sudah merdeka pada saat perpecahan antara Taiwan dan Tiongkok berakar pada Perang Saudara di Tiongkok pada tahun 1949. Sejak saat itu, Taiwan dan Tiongkok sudah mengembangkan sistem pemerintahan dan identitas yang berbeda. Lalu apa sih tanggapan dari Presiden Taiwan? Presiden Tsai Ing-wen dari Partai DPP menyatakan bahwa Taiwan sudah merdeka secara fungsional. Ia menolak prinsip satu Tiongkok dari RRT. Lalu, fakta selanjutnya nih guys, ternyata PBB itu belum mengakui Taiwan sebagai negara pada tahun 2024. Taiwan masih belum diakui secara internasional sebagai negara berdaulat. Kenapa sih? Alasannya itu karena kebijakan satu Tiongkok yang dibuat oleh Tiongkok. Selanjutnya adalah fakta menurut de facto dan de jure. Taiwan itu belum diakui secara de jure oleh banyak negara termasuk PBB, namun secara de facto Taiwan telah memenuhi kriteria sebagai negara. Secara de facto, Taiwan telah memenuhi kriteria sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat sah negara, Taiwan memenuhi syarat-syarat umum untuk menjadi negara, yaitu memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintah yang terorganisir. Jadi status Taiwan sekarang gimana sih teman-teman? Taiwan sekarang memiliki status yang unik dan kompleks, di mana ia beroperasi secara independen, tetapi tidak diakui sebagai negara oleh PBB dan sebagian besar negara di dunia. Jadi apa ya yang seharusnya dilakukan oleh Tiongkok dan Taiwan? Yang pertama, mereka harus meningkatkan dialog dan kerjasama internasional. Yang kedua adalah mereka harus mencari solusi damai. Taiwan harus terus berupaya untuk mencari solusi damai dengan Tiongkok melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. Jadi seharusnya Tiongkok itu tidak menganggap bahwa Taiwan tetap menjadi dalam provinsinya karena Taiwan sekarang sudah merdeka dan ada negara sendiri dan memiliki pemerintah yang terorganisir. Nah, jadi gitu guys, fun fact dan syarat sahnya Taiwan diakui sebagai negara. Nah, cuman enak nggak pergi ke Taiwan? Menurut teman-teman, pergi nggak ke Taiwan? Tulis di kolom komentar ya. Taiwan. Kalau susah. Teman, Taiwan.